Kira-kira 100.000 ini bisa belanja apa aja ya di Malaysia? Langsung aja kita. Ya ampun kak, itu bukan 100.000 ringgit lah, itu 100 ringgit. Kalau 100.000 kita udah kaya. Untuk satu gelas besarnya ini di harga 6.000 ringgit. Nah kalian kalikan aja tuh berapa guys. Itu 6 ringgit, bukan 6.000 ringgit. Aduh, ini kayak aku pertama kali masuk Malaysia dulu, nggak ngerti ya. Dulu aku nggak ngerti mata uang Malaysia itu kayak gimana. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lijun Asmawis. Dan ya, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang kita lihat viral juga di TikTok ya, ada TikToker Indonesia yang datang jalan-jalan ke Malaysia, tapi di situ dia buat konten ya, apa yang kita dapat dengan uang 100.000 Malaysia ini. Waduh, 100.000 itu 100 ringgit ya. Kalau 100.000 itu udah banyak ya. Jadi berbeda lah dengan Indonesia ya, sebutannya itu banyak ya. Kalau 100.000 tuh 100.000 lah ya kan. Tapi ya biasalah, ini mungkin menurut saya hanya untuk konten, mungkin dia tahu, tetapi mungkin saya rasa ada kebingungan juga karena yang dia bilang 6 ringgit itu dia bilang 6.000 ya. 6.000, tetapi mungkin kalau kita lihat dari angka di situ, saya juga pernah ya bingung dulu pertama kali masuk Malaysia ya, ketika saya mau beli air, ingat sekali air dengan rokok ya, ingat sekali di kedai runcit. Nah, ketika saya mau bayar yang saya ragu apakah saya akan dapat rokok dengan air satu botol ya. Nah, kalau saya lihat di botol itu kalau nggak salah 350. Kukira 350 dulu ya kan, itu 3 ringgit 50 sen ya kan, air botol besar itu ya kan. Dan saya bawa hanya ada uang 10 ringgit ya. Nah, tapi saya ada keyakinan dalam hati saya ya, memberanikan diri, coba aja dulu baru tahu ya kan. Setelah saya belanja beli rokok, ternyata dulu kalau nggak salah rokok 4 ringgit dan air satu botol dengan 3 ringgit setengah menjadi 7 ringgit setengah, dan ada balance-nya lagi saya dikasih. Wow, kukira mahal, ternyata benar, boleh aku dapat dengan duit 10 ringgit ya guys, dua benda itu. Dan tapi awal-awal saya ragu ya, takut ini harganya 350, tapi saya berpikir logika, nggak mungkin lah 350 ringgit, mahal sekali kan. Nah, jadi saya coba langsung dan akhirnya saya tahu, oh begini uang Malaysia. Nah, mungkin itu yang terjadi dengan TikToker Indonesia ini ya, baru pertama kali datang ke Malaysia ya, agak sedikit bingung dengan angka-angka ya, karena kalau di Indonesia kan ratusan ribu. Nah, jadi yang 100 ringgit dia bilang 100.000. Waduh, parah. Ini dia videonya. Kira-kira 100.000 ini bisa belanja apa aja ya di Malaysia? Langsung aja kita introduksi. Yang pertama-tama aku pengen belanja yang namanya nasi lemak guys. Nah, nasi lemak ini identik sama Malaysia guys. Di tempatmu apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya nasi lemak guys. Di tempat kalian apa namanya guys? Kalau di Malaysia ini tempat nasi lemak terenak guys. Karena ini baru pertama kali aku ngerasa nasi lemak, jadi aku pesan telur dan juga ayam guys. Menurut aku ini persis banget kayak nasi Padang di Indonesia guys. Kalau ini nasi lemak khas Malaysia guys. Untuk lauknya di sini lengkap banget guys, ada rendang, ada ayam. Nah, di sini aku udah bayar guys. Kita ngantri dulu ya guys. Untuk harganya di sini terjangkau banget. Ini aku bayar ya guys ya. Ini dia notanya. Kira-kira nasi lemak ini gimana ya guys? Karena aku baru pertama kali nih lidah-lidah Bugis. Di sini aku nyobain dulu nasinya dan ternyata ini sama kayak soko orang Bugis guys. Soko itu kayak pulut yang belum dimasak guys. Di sini aku ditemani sama ayam dan juga telurnya, bener-bener nikmat banget. Lanjut lagi kita jajan guys. Di sini kita beli ayam pulut, ini ada pentol, ada tempe, ada sosis guys. Lanjut lagi kita di sini beli mangga susu es blend. Ini sama kayak jus mangga guys, tapi dia pakai susu. Untuk satu gelas besarnya ini di harga 6.000 ringgit. Nah, kalian kalikan aja tuh berapa guys. Karena di sini aku cuma ada punya uang cash, jadi di sini aku bayar uang cash guys. Setelah aku bayar, aku lanjut lagi cari jajanan berikutnya. Apa ya kira-kira? Nah, ini ada putu guys. Nah, ini sama kayak putu Indonesia tapi dia bedanya gepeng guys. Di tempatmu apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya putu Melayu guys. Di tempat kalian apa namanya guys? Nah, ini dia putunya gepeng kayak gini guys, tapi ada kelapanya di atas guys. Nah, karena aku pengen nyobain yang pertama kali, kita nyobain jus mangga alias mangga blendnya ya guys, pakai susu.
Nah ini rasanya enak tapi kurang manis nih menurut aku guys. Terus tuh untuk buah mangganya itu dipotong gede-gede. Nah di sini aku penasaran lagi nih guys. Lanjut lagi kita bakal untropoksi. Ini ada putu Melayu alias putu guys, putu gepeng. Ini kurasa putunya tuh kayak planet guys. Ada planet bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Uranus, Saturnus, bumi, Mars, Jupiter, Pluto. Tapi ini enak sih guys. Lanjut lagi kita bakal untropoksi. Ini ada temannya nasi lemak. Ini ikan kering yang sering aku makan dulu mentah-mentah, tapi enak banget guys. Nah kira-kira makanan apa lagi ya kita wajib coba di Malaysia? Komen di bawah. Baik guys, nah jadi kita bisa lihat ya mungkin ini setakat konten, tapi saya yakin juga kalau pertama-tama memang agak sedikit keliru dengan mata uang Malaysia ya, tapi mungkin sekarang udah paham. Tapi ya untuk konten ya buat lucu-lucuan ya guys. Nah, mungkin 6 ringgit dia bilang 6.000, 100 ringgit dia bilang 100.000 ya, ibaratkan kayak macam pegang uang Indonesia ya gitu ya. Kita dapat apa aja 100 ringgit ya, banyak lah ya kita dapat 100 ringgit kalau mau beli jajan kue-kue yang di Malaysia ya kan, banyak sekali lah ya kan. Karena kalau kita beli kue, mue, air minum 10 ringgit, 5 ringgit pun dapat makan ya. Dapat lauk pun beli 5 ringgit pun dapat lauk ya, 10 ringgit. Pokoknya banyak lah kalau 100 ringgit ya, banyak. Karena menurut kita kalau kita udah lama di Malaysia itu 100 ringgit itu banyak ya. Nah tapi berbeda kalau kita baru-baru ya, memang baru-baru sampai ke Malaysia, misalkan kita pegang uang 100 ringgit ataupun 10 ringgit itu merasa kita tidak dapat beli apa-apa ya, takut kita tidak dapat beli apa-apa dengan uang 10 ringgit ya. Nah tetapi karena belum paham ya kan, belum paham cara belanja ataupun mata uang Malaysia itu kayak gimana. Tetapi lama-lama kan kita merasa kalau duit 10 ringgit itu kayak tidak dapat beli apa-apa, tapi setelah kita belanjakan ternyata dapat banyak ya. Nah lama-lama seminggu 2 minggu udah biasa, lama-lama 10 ringgit pun terasa semakin merasa banyak, 100 ringgit semakin banyak rasanya ya kan. Gaji pun 1.000, 2.000, alhamdulillah ya. Dulu itu pengalaman pertama saya waktu saya kerja di Perak ya, Perak di kebun kelapa sawit. Nah itu pengalaman asli saya waktu saya tidak tahulah cara belanja, tapi saya beranikan diri aja ya, karena tidak mungkin, saya pikir logika aja ya, 350 yang nggak mungkin lah air segitu 350 ringgit kan. 350 kan 3 ringgit 50 sen kosong ya. Aduh aku pun bingung dulu ya, tetapi sekarang alhamdulillah dah paham ya. Mungkin akak kita ini ataupun tiktoker ini pun sekarang udah paham ya, tetapi ingin buat konten lucu-lucuan sekarang ini mungkin masih di Malaysia atau gimana saya nggak tahu. Tetapi baguslah jalan-jalan ke Malaysia, lihat gedung-gedung tinggi, katanya lihat suasana di Malaysia itu bagus karena ramai juga orang Malaysia yang datang ke Indonesia untuk melancong, melihat perdesaan, perkampungan, kota yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan dan macam-macam ya, di Bandung berbagai macam, di Lombok, di Bali, semua banyak sekali, ramai sekali orang Malaysia yang datang ke Indonesia. Nah begitu juga dengan Indonesia, orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu ramai, semakin ramai ya guys. Nah ini yang kita mau ya, kita buat konten itu biar apa? Biar apa? Orang Indonesia mau datang ke Malaysia, mencoba merasakan suasana di Malaysia, dan orang Malaysia juga begitu sebaliknya. Kita buat konten supaya orang Malaysia tuh mau datang ke Lombok, ke Bali, ke Bandung, ke Jakarta untuk menikmati suasana di Indonesia. Jadi kita sama-sama merasakan, oh begini Indonesia, tahulah saling mengenal, oh begini Indonesia. Ternyata misalkan dulu ada orang-orang Malaysia yang agak sedikit pikirannya tidak baik tentang Indonesia, setelah datang ke Indonesia jadi setelah datang ke Indonesia, oh ternyata begini Indonesia ya, tidak seperti yang saya bayangkan, orangnya jahat-jahat atau gimana kan, dalam pikiran mindset yang dulu ya kan. Nah begitu juga dengan orang Indonesia, ketika datang ke Malaysia dia ingat Malaysia itu orangnya mungkin rasis ataupun orangnya akan tidak baik, ataupun kotanya ataupun suasananya agak sedikit kayak hutan mungkin. Setelah datang Malaysia, ternyata Malaysia itu begah sekali ya, gedung tinggi-tinggi ya. Mindset kita jadi berubah ya. Jadi itulah saya, karena saya tahu ya Malaysia itu kayak gimana, jadi mindset saya sudah berubah dari dahulu ya. Udah lama ya tentang Malaysia ini, mindset saya udah ya, Malaysia itu negara yang bagus, negara yang bersih, dan negara yang banyak pekerjaan juga saya tahu. Dan
begitu sebaliknya. Nah, jadi ngapain ya guys, buat apa kita buat konten yang wow ini lebih bagus berbandingkan Indonesia, apalah kalau Indonesia ini tidak bagus tidak bagus. Nah, buat apalah kita buat perbandingan itu ya. Baik kita buat konten yang seperti yang saya bilang tadi. Oke guys, ya itu sajalah untuk video kali ini. Apa pendapat Anda, apa tanggapan Anda tentang video saya ini? Kalau kalian merasa betul benar apa yang saya bilang ini, tolong like, komen, dan subscribe, dan berkomentar yang bagus ya guys. Dan kalau saya rasa masih kurang apa yang penjelasan saya, ya tolong ditegur ataupun diralat ya pernyataan saya yang salah ataupun diperbaiki ya guys. Dan oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye.